Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadis Maulana dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan melakukan tugas praktik seni budaya yang membacakan naskah Bandot. Rombongan penghuni lapas tentang kebutuhan memanusiakan lembaga pemasyarakatan. Dulu namanya buib atau penjara, kemudian dihaluskan menjadi rumah pemasyarakatan. Maksudnya supaya lebih manusiawi, supaya kita tidak keki. Kita diseret ke penjara, menolak tegas diperlakukan seperti barang apalagi binatang. Kita tetap manusia, anggota masyarakat. Kita punya hak dan kewajiban sama dengan mereka. Hanya saja kita sementara dibekukan seperti anak sekolah. Kita dianggap ketinggalan kelas. Mereka paksa kita mengulang pembelajaran hidup bermasyarakat. Diharapkan kalau sudah waktunya kita dituang lagi ke periuk masyarakat, kita harus lebih waras. Maksudnya ya agar setelah tamat latihan di rumah pemasyarakatan ini, kita tidak bertambah gokil. Walau sudah bersentuhan dengan para maha guru yang menurut mereka mengidam virus bejat, mau mereka kita berubah jadi santun. Kita diharap tidak lagi meronggong warga baik-baik seperti mereka itu. Apa jaminannya? Ya kagak ada. Ini bukan urusan utang piutang atau pakai brok. Kita di sini bukan manusia pinjaman dari masyarakat. Kita di sini hanya diasingkan karena menurut mereka kita sudah mengganggu. Bukan dibuang, hanya turun mesin. Ya pasti akan dikembalikan ke habitatnya. Penjara bukan neraka tujuan, tapi bengkel reparasi mental saja. Di lapas kita tetap manusia yang tidak boleh digodok dalam kawah candra di muka, sebab kita bukan jabang tutuka. Kita hanya sedang latihan mengejak hak orang lain dan memenuhi seluruh kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Janjinya kita akan diperlakukan secara manusiawi, supaya kita ingat kita ini manusia, bukan raksasa, bukan binatang, bukan setan atau iblis. Api si Unyil. Loh, betul si Unyil, jangan tertawa. Kita semua di sini semuanya dianggap si Unyil. Lapas hanya memanjakan segelintir dari kita dengan melirihkan suara. Hotel periode ber-AC, ber-TV, ada penyewaan HP, liburan general, check up, dan berkesempatan berwisata dalam pabrik narkotika in-house jaringan narkoba internasional. Asal ada duit. Loh, jangan takut dibilang diskriminasi. Itu bukan fitnah, fakta. Di sini ada orang media tidak. Ada yang teriak, Ya, tentu saja termasuk kebutuhan dasar kita para penghuni lapas sebagai manusia normal. Katanya tetap akan dipenuhi makan minum serta kebutuhan rohani kita mendasar harus penuh. Ada yang teriak usul. Ya, siapa itu? Keras sedikit ketawa. Iyalah, termasuk kebutuhan seks kita. Ada yang protes, loh itu kan memanusiawi. Mereka harus mengerti bahwa seks adalah bagian mendasar dari kebutuhan manusia yang normal. Bukan hanya manusia bebas, manusia yang sedang dihukum pun bahkan lebih lagi dari kita. Sangat sekali memerlukannya. Ya, tidak. Itu yang punya pengalaman jangan malu-malu dong. Sini bagi ilmunya. Mau dengari tadi bicara tapi seorang menariknya.
Ya, apa-apa, bagaimana? Apakah usaha untuk memberikan kesempatan pada penghuni rumah masyarakat untuk menyalurkan kebutuhan biologis kita wajar? Ah, no. Oh begitu. Jadi kebutuhan kita apa lebih kencang dong? Kagak ada yang dengerin. Oh begitu. Jadi siraman batin doang. Ah, bisa. Oh, jadi memenuhi kebutuhan batin kita, siraman batin akan memberikan masukan yang baik pada jiwa kita. Tapi apa? Tapi minus nafkah batin kita. Ceka semua setuju atau tidak? Membentak. Setuju tidak? Ribut. Hei, tenang satu-satu ngomongnya. Tenang. Ah, setuju tidak? Jadi tidak setuju. Tenang dulu. Saya jadi langsung ingat kepada Abang Bandot. Dia kan bonus 10 tahun karena membunuh majikannya. Ketika keluar dari penjara, Abang sama sekali berubah. Dari orang brutal, Abang berubah jadi manusia putih, sabar, alim dan bijak. Kata Abang, ia tidak kepingin mengulang hidup di dalam penjara dengan alasan apapun. Baginya, hukuman yang paling berat adalah berpisah dengan istrinya. Abang ngaku hampir bunuh diri di penjara karena tak kuat pisah dengan istrinya. Abang baru tenang setelah pulang berkumpul dengan istri. Ada yang teriak memberi komentar. Betul-betul itu berarti Abang Bandot meskipun pembunuh berdarah dingin, tapi dia tetap manusia yang memerlukan nafkah batin istrinya di penjara. Jadi kalau lapas betul-betul serius mau manusiawi, tidak cukup hanya janji-janji memberi siraman batin setengah-setengah yang diincrit. Kita sudah biasa tidak makan, tidak ngopi, tidak ngerokok, tapi kita bisa mati berdiri kalau tidak ketemu istri. Kalau rumah pemasyarakatan mau manusiawi, tidak cukup hanya ngasih siraman batin, tapi mutlak harus komplain termasuk nafkah batin kita. Tepuk tangan seru. Tenang, jangan tepuk tangan dulu. Ada terusannya. Mau dengar lanjutan cerita Bang Bandot? Dengerin begini, karena sekarang kebutuhan rohani komplit para penghuni rumah pemasyarakatan sudah diperhatikan. Jaminan akan dipenuhi. Abang Bandot tidak takut lagi di penjara. Betul, belum lama ini ia sudah bunuh orang lagi, satu keluarga sekaligus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.